Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah yang soleh dan soleha. Ustazah harapkan Ananda semua dalam keadaan yang super fit, sehingga pembelajaran kali ini bisa diterima dengan semangat. Nah, kembali lagi bersama Ustazah Wadini. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di setiap langkah. Nah, untuk pertemuan kali ini via video kita akan membahas tentang menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek dengan kompetensi dasar 4.5. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca maupun yang didengar. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan Ananda mampu untuk menganalisis unsur-unsur pembentuk cerpen. Yang kedua, mengidentifikasi makna atau isi dari sebuah cerpen. Nah, masih ingat kan dengan materi minggu lalu tentang unsur intrinsik sebuah cerpen? Ada 6 poin. Kita bahas kembali. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran ataupun inti dari sebuah cerita. Sering juga disebut sebagai dasar cerita. Namun, tema dapat diketahui melalui hal-hal yang dirasakan, dipikirkan, diinginkan, dibicarakan oleh para tokohnya di dalam cerita tersebut. Nah, kita bisa lihat pada contoh ini. Kira-kira jika kita baca tema yang diperdebatkan di dalam ini apa? Apa hal yang diperdebatkan oleh tokohnya? Ayo, ada yang udah dapat? Nah, temanya adalah tentang perjuangan ataupun keinginan. Nah, ini membicarakan tentang seorang wanita yang terkena leukemia akut untuk mendapatkan mawar biru. Itulah yang menjadi tema dan yang menjadi hal-hal yang dipikirkan ataupun diinginkan oleh si tokoh. Kita lanjutkan. Yang kedua itu ada alur atau sering disebut dengan plot. Adalah rangkaian atau jalannya sebuah cerita. Dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, biasanya pada cerpen itu menggunakan alur maju, kalau enggak pun menggunakan alur mundur. Biasanya di 2 alur ini saja. Tetapi alur campuran ini jarang dipakai pada cerpen. Kenapa? Karena alur campuran ini sering digunakan pada novel. Kenapa? Karena pada novel memiliki alur yang banyak dengan tokoh yang banyak juga. Nah, kita bisa memperhatikan contoh. Jadi kira-kira dari penggalan cerpen yang singkat ini, alurnya itu alur apa? Apakah maju atau mundur? Ayo, ada yang bisa menebak? Pasti dong, karena rangkaian alur berdasarkan penggalan cerita di atas itu, peristiwa pertama kita bisa lihat menyiapkan perbekalan. Yang kedua menuju ruang tengah. Sedangkan yang 3 itu sarapan. Berarti ceritanya beruntut kan? Dari menyiapkan, pergi ke tempatnya, dan sarapan. Nah, jika hal ini terjadi berarti alur yang dimilikinya adalah alur maju. Nah, sebuah alur juga kita bisa lihat dari rangkaian peristiwa seperti pengenalan, muncul permasalahan, puncak masalah, peleraian atau mencari jalan keluar, penyelesaian dan kesimpulan cerita. Jadi, ini urutan yang dikatakan sebagai alur maju. Namun, jika alur mundur, berarti dia berawal dari sebuah kesimpulan, baru menuju ke pengenalan. Nah, inilah yang dikatakan dengan flashback.
Oke. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu penokohan. Nah, penokohan ini adalah orang-orang yang berperan dengan karakternya di dalam cerita. Nah, penokohan ini dibagi menjadi 3. Ada tokoh yang baik, tokoh yang jahat, ada juga tokoh yang dipercaya oleh tokoh si baik dan si jahat. Bisa dibilang orang terpercaya gitu. Nah, orang yang baik protagonis, jahat antagonis, dan yang dipercaya adalah tritagonis. Kita bisa melihat. Nah, di sini contohnya Tono memang penyabar walaupun dihina temannya dan sampai di antara mereka. Nah, termasuk Tono ini adalah seorang yang penyabar. Begitu juga dengan selanjutnya. Yang keempat adalah latar ataupun setting. Latar ini dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nah, jika kita memperhatikan contoh cerpen ini, kira-kira latarnya itu di mana ya Ananda? Tepat sekali. Nah, latarnya itu berada di rumah sakit dan pada saat menjelang hari raya. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa ada latar tempat dan latar waktu dan juga latar sosial. Kenapa? Karena dalam sosial ini adalah menjelang hari raya, pasti ada melihat adanya interaksi dari satu orang ke orang yang lainnya. Cuman jika kita melihat dari kalimatnya memang tidak ada, makanya hanya ada latar tempat dan latar waktu. Tempatnya di rumah sakit, waktunya saat menjelang hari raya. Oke, kita lanjutkan kepada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan. Nah, biasanya pesan itu berkaitan juga dengan tema. Nah, contohnya, kita bisa melihat bahwa dari cerita ini itu menceritakan bahwa tentang cara menyembah Tuhan yang benar dengan amanat, tidak hanya mementingkan diri sendiri dari ancaman api neraka, tetapi juga perhatikan kepentingan sesama. Makanya dikatakan bahwa amanat ini erat kaitannya dengan tema. Jadi temanya tentang A, berarti amanatnya itu pun berhubungan ke A. Nggak mungkin suatu temanya tentang B, tiba-tiba amanatnya itu lari ke Z. Itu salah ya Ananda. Oke, kita lanjutkan pada yang terakhir, sudut pandang atau yang sering disebut dengan point of view. Ini adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam cerita itu ada yang dikatakan sebagai sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan kata ganti aku, saya, kami, ataupun kita. Yang kedua itu ada sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan kata ganti dia, mereka, maupun kamu. Nah, kita lihat contoh di sini. Jadi menurut Ananda, ketika membaca cerpen ini dan melihat ciri-ciri dari sudut pandang orang pertama ataupun orang ketiga, cerpen ini termasuk apa? Pintar, Ustazah senang. Nah, kata ganti aku itu menandakan berarti sudut pandang orang pertama. Oke, kita lanjutkan lagi ya Ananda. Ananda semua yang soleh dan soleha, ketika kita ingin memiliki sesuatu, ketika kita memiliki rencana namun tak sejalan, ketika harapan kita tak sesuai dengan kenyataan, Ananda semua harus bersabar dan teruslah berusaha. Karena Allah tahu kapan seharusnya doa-doa kita itu akan terkabulkan. Nah, karena boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kenapa Ustazah kaitkan dengan ini? Karena biasanya ketika kita menuliskan cerpen ataupun penulis-penulis menuliskan cerpen, itu biasanya melihat dari sekitaran lingkungan dirinya sendiri. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari, ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan rencana kita. Begitu juga dengan orang-orang lain. Banyak di luar sana orang menginginkan kehidupan kita.
Begitu juga kadang mungkin kita menginginkan kehidupan orang lain, namun kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan Allah, karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya ananda semuanya. Nah, jadi kesimpulan untuk hari ini, ketika kita menentukan unsur pembangun cerpen, kita harus tahu terlebih dahulu nih ciri-ciri masing unsur. Lalu kita bisa dengan mudah memahami isi ataupun makna dari suatu cerpen tersebut. Nah, ananda-ananda ustazah yang soleh dan soleha, jagalah kesehatan untuk bisa melanjutkan pendidikan dengan semangat. Berdoalah agar hatimu tenang. Oke. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.